Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah dokumen kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung nyelam ke sebuah data yang super krusial, langsung dari hasil konsultasi publik Kementerian ESDM. Dokumen ini tuh bukan cuma laporan biasa ya, ini ibarat cetak biru buat pergeseran ekonomi gede-gedean di sektor sumber daya alam kita. So, mari kita bedah bareng-bareng dan siap-siap karena kita bakal menganalisis perubahan masif yang lagi digodok pemerintah. Perubahan yang pastinya bakal berdampak langsung ke lanskap pertambangan nasional kita. 20%. Coba bayangin angka itu sebentar. Angka ini mungkin kedengaran biasa aja kalau di konteks lain. Tapi pas kita ngomongin royalti tambang, alias potongan langsung dari pendapatan yang dikeruk dari bumi, wah, angka ini tuh lompatan raksasa. Ini adalah usulan perubahan paling drastis yang muncul dari dokumen ESDM tersebut, yaitu potensi tarif royalti sebesar 20% untuk komoditas tertentu. Bayangin aja di mana dampaknya ke margin keuntungan perusahaan dan pastinya ke kas negara kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu usulan kenaikan royalti tambang. Jadi, pemerintah saat ini lagi mengajukan semacam proposal sapu bersih yang komprehensif banget, menargetkan sumber daya alam paling strategis yang kita punya. Biar kebayang posisinya, mari kita lihat timeline-nya. Rencana besar ini bukan cuma wacana ngawang-ngawang loh, semuanya dimulai dari konsultasi publik atau public hearing yang digelar Kementerian ESDM bulan Mei 2026. Dan ini yang krusial, target implementasinya. Kebijakan tarif royalti baru ini diproyeksikan bakal langsung tancap gas berlaku di bulan Juni 2026. Bener-bener jalur cepat yang nunjukin kalau pemerintah tuh mendesak banget buat segera mengeksekusi rencana ini. Lanjut ke bagian kedua, timah, sang komoditas dengan lonjakan tertinggi. Kalau kita lihat dari usulan ESDM, timah ini jadi komoditas dengan usulan lonjakan tarif royalti yang paling tinggi secara historis. Tapi, sebelum kita bahas seberapa jauh angkanya meroket, kita harus paham dulu satu konsep fundamental, HMA, atau harga mineral acuan. Coba bayangin HMA ini kayak semacam timbangan otomatis atau skala geser. Jadi, royalti itu nggak dipatok di satu persentase tetap yang kaku. Sebaliknya, semakin manis dan mahal harga mineral tersebut di pasar global, ya semakin gede juga persentase irisan kue yang bakal diambil sama pemerintah. Sistem ini memang dirancang buat mastiin pemerintah dapat porsi yang adil pas harga komoditas lagi booming-boomingnya. Nah, sekarang mari kita bandingkan perubahannya. Disinilah letak perombakan besarnya, teman-teman. Dulu, tarif royalti timah itu mainnya di rentang yang cukup modern, dari batas bawah 3% dan mentok di batas atas 10%. Tapi, coba perhatiin usulan tarif yang baru. Batas bawahnya aja langsung dikerek naik jadi 5%, dan batas atasnya meroket sampai 20%. Skala geser yang baru ini jelas jauh lebih agresif dan memang dirancang buat menyedot lebih banyak pendapatan pas harga pasar lagi cantik-cantiknya. Yang bikin geleng-geleng kepala itu rincian per jenjangnya. Kita mulai dari dasar dulu ya. Kalau harga global timah lagi lesu, katakanlah di bawah $20.000 AS per ton, tarifnya itu 5%. Tapi perhatiin deh gimana persentasenya merangkak naik secara bertahap. Begitu harga masuk rentang $20.000 sampai $30.000, tarifnya naik jadi 7,5%. Terus mendaki ke 10%, 12,5%, lalu jadi 15% saat harganya nyentuh $40.000 sampai $45.000. Dan puncaknya, ini dia yang jadi sorotan utama. Tarif 20% itu bakal langsung aktif otomatis begitu HMA timah berhasil ngejebol batas psikologis $50.000 AS per ton. Benar-benar sistem perpajakan yang super terstruktur dan progresif. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Skema baru untuk nikel, emas, dan tembaga. Ternyata pemerintah juga udah nyiapin skema berjenjang yang baru dan lebih kompleks buat logam-logam super menguntungkan lainnya. Kita fokus ke nikel dulu. Nikel ini kan primadonanya industri baterai global sekarang ya. Nah, hal paling krusial di sini itu bukan cuma persentasenya, tapi ambang batasnya. Berdasarkan data, pemerintah itu sebenarnya lagi nurunin interval HMA nikel. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau sebelumnya rentang buat tarif tertentu mungkin baru aktif di angka $18.000, sekarang batas itu ditarik turun jadi $16.000. Batas atasnya juga sama, ditarik dari $31.000 ke $26.000. Dengan nurunin jaring perangkap harga ini, artinya tarif royalti yang lebih tinggi, kayak 15, 16, sampai puncaknya 19%, bakal kepicu jauh lebih cepat. Jadi, pemerintah bakal nangkep pendapatan maksimal, biarpun harga nikel ada di level yang dulunya cuma dianggap menengah. Pinter banget kan? Buat komoditas lainnya, laju peningkatannya juga sama-sama lugas nih. Emas gak main-main.
Usulannya ditarik naik dari rentang 7 hingga 16%, jadi 14 hingga 20%. Terus perak, yang secaranya selalu dipatok flat alias tarif tunggal di 5%, sekarang bakal dibikin fluktuatif ngikutin harga, dengan batas atas sampai 8%. Hal yang sama juga kejadian di rantai pasok tembaga. Entah itu konsentrat atau katoda, dua-duanya ngalamin pergeseran jenjang tarif yang lebih tinggi. Pokoknya, hampir nggak ada celah komoditas utama yang lolos dari radar kenaikan ini. Semuanya kena sapu bersih. Lanjut ke bagian keempat, yang mungkin jadi pertanyaan terbesar kita semua. Mengapa tarif harus naik? Mari kita bahas alasannya. Berbagai data tadi pasti bikin kita mikir, kok harus naik serentak sih di pertengahan 2026? Nah, penjelasan paling gampang datang langsung dari Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudisadewa. Beliau bilang, dan ini saya kutip ya, royalti mineral dan penetapan HMA nikel ini menjadi salah satu exercise untuk memastikan penambahan pemasukan negara, sehingga defisit bisa lebih terkendali. Jadi, udah jelas banget ya poinnya. Tujuan utama di balik rentetan angka persentase tadi adalah buat memaksimalkan PNBP, alias penerimaan negara bukan pajak, demi menjaga kesehatan APBN kita. Ini artinya kita udah keluar dari sekedar urusan harga per ton batu-batuan dan masuk ke ranah strategi makroekonomi di ruang rapat ibu kota. Kalau kita telusuri alur politik kebijakannya, kita bakal sadar seberapa seriusnya rencana ini. Ini tuh bukan cuma sekedar ide iseng di atas kertas dari satu lembaga aja. Kebijakan ini murni diinisiasi sama Kementerian SDM, terus dikunci secara hukum lewat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025. Dan yang paling penting, kebijakan ini udah dipresentasikan dan dapat persetujuan resmi langsung dari level tertinggi, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Ini jadi bukti valid kalau perombakan royalti ini adalah strategi negara yang benar-benar terkoordinasi rapi dari atas ke bawah. Nah, sebagai penutup sesi bedah dokumen kita kali ini, ada satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Dengan skema pajak progresif yang super agresif kayak gini, apakah strategi pemerintah bakal beneran sukses bikin penerimaan negara meroket dan nyelamatin kita dari defisit anggaran? Atau jangan-jangan skema baru ini malah berpotensi mencekik dan ngasih beban yang kelewat berat buat operasional industri pertambangan di tanah air kita? Ini tuh bener-bener aksi penyeimbangan ekonomi berskala masif, dan kita semua bakal jadi saksi hidup dari dampaknya pas bulan Juni 2026 nanti tiba. So, bagaimana menurut kalian? Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini dan sampai jumpa.